Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ayya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Besar Kaum Cipaganti yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan tidak lebih dari jam 6, lebih sedikit lah, karena Upacara. ada tugas upacara ya. Jadi amalan lawan lebaran sholat sunat. Pada kesempatan subuh ini kita ingin menyampaikan pesan arti kemerdekaan. Ya. Malam secara ringkas saya sampaikan, hanya memang waktunya sangat terbatas. Bagi-bagi ya. Maka subuh ini sedikit diperdalam tentang makna kemerdekaan. Jadi 3 poin, meskipun waktunya singkat. Arti kemerdekaan, hakikat kemerdekaan, cara mengisi kemerdekaan. Betul ya, arti kemerdekaan, hakikat kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Arti, hakikat, dan mengisi. Atau substansi. Apa arti kemerdekaan? Dalam bahasa Arab sedikitnya ada 5. Yang populer itu 2. Yang pertama, dalam bahasa Arab kemerdekaan itu diberi arti makna istiqlal. Istiqlal. Jadi kalau kita punya masjid besar diberi nama Masjid Istiqlal, itu artinya Masjid Kemerdekaan. Ya. Nanti kenapa simbolnya masjid? Terakhir dijelaskan. Istiqlal itu menempati wajan istif'alun, ya, istif'alun itu maknanya memohon sesuatu, memohon sesuatu kepadanya. Itu istif'alun. Maka kita lebih mengenal istilah istighfar. Jadi istighfar itu artinya memohon ampun kepadanya. Maka istighfarun, istif'alun, istiqlalun itu satu makna. Artinya memohon sesuatu kepadanya, yakni kepada Allah. Maka dalam arti ini kemerdekaan artinya adalah ikhtiar maksimal setiap kita memohon kepada Allah. Maka itulah yang ditulis dalam konstitusi kita. Dengan jujur para ulama, para pendiri bangsa ini, atas berkat rahmat Allah.
itulah makna al-istighfar, memohon sesuatu kepada. Ya, ini makna yang pertama. Jadi kemerdekaan ini hasil perjuangan keras para pendahulu kita, tapi tidak lupa dengan cara memohon kepada Allah Sang Pencipta. Itulah kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan dalam arti kebebasan yang disebut dalam bahasa Arab artinya huriyah. Huriyah dalam bahasa Inggris dikenal dua istilah, ada freedom, ada liberty. Ya. Terjemah bebasnya sama, kemerdekaan, kebebasan. Nah, akan tetapi ini lebih spiritual, Pak. Kalau istiqlal itu bersifat fisikali, kebebasan secara fisik. Nah, kalau huriyah lebih kepada rohani. Maka istilah huriyah sedikit banyaknya ini dipakai oleh para kaum sufi. Mereka menyebut orang-orang yang sudah merasa terbebas dari belenggu urusan duniawi, tidak terlalu terkesima dengan dunia, tidak lagi terpesona dengan kedudukan dan jabatan, tidak lagi merasa terhimpit dengan urusan materi. Orang seperti ini sudah masuk kategori dunia, terbebas dari belenggu dunia, sehingga ibadahnya tidak terlalu, ibadahnya sudah tidak terganggu dengan urusan ini. Ayo ulama, oh pak cewek nih, tiba-tiba takdir tapi assalamualaikum, kabar kabaya. Ini belum merdeka di pikiran kita ini, ya, belum merdeka. Nah, seringkali dipakai oleh kaum sufi itu huriyah. Ya. Yang ketiga, kemerdekaan itu yang semakna dengan al-istiqlal adalah qalla. Qalla pakai tasdid. Qalla maknanya sedikit, jarang, atau mahal. Ini mengandung arti bahwa kemerdekaan itu sangat mahal, baik mendapatkannya maupun mempertahankannya. Ini modalnya mahal. Maka kita untuk tidak menyia-nyiakan dan menyepelekan kemerdekaan ini, apalagi kembali dirampas atau kita jual kepada bangsa lain. Ini perbuatan yang sangat tercela karena harga kemerdekaan itu sangat mahal. Ya. Yang keempat, mustaqil, artinya independen. Bahwa orang merdeka itu, pribadi yang merdeka, bangsa yang merdeka itu punya independensi, punya keajegan diri, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruhi, dan tidak mudah terprovokasi. Independen. Itu namanya mustaqil. Ya. Yang kelima adalah iqlaula. Al-istiqlal, al-huriyah, qalla, al-mustaqilun, dan yang kelimanya iqlaula, mendaki. Artinya apa? Bahwa kemerdekaan itu
tersebut diambil dengan pendakian yang sangat melelahkan. Perlu kesungguhan, perlu mental baja. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kenapa ini disampaikan? Kita generasi yang lahir setelah kemerdekaan, kita tidak merasakan nuansa kebatinan pada zamannya, maka kita punya tugas yang sama beratnya dalam mendaki kehidupan ini, yakni menjaga dengan sungguh-sungguh. Itu tugas kita hari ini. Ya. Jangan menyerahkan kebebasan kemerdekaan ini kepada bangsa. Kita harus mengerti dan paham tentang betapa besarnya pengorbanan, betapa besarnya penderitaan yang dialami oleh para pendahulu kita. Hari ini kita punya makna yang sama, menjaga keutuhan, menjaga keberlangsungan dan bangunan kemerdekaan. Ini tugas kita. Jadi sama-sama mendakinya, hanya beda casing. Ya. Kalau bahasa Pak Karno yang sering kita baca atau kita lihat, bahkan ada spanduk besar di Lembang itu. Kalau benar masih ada itu. Anak cucuku katanya begitu. Perjuanganmu di kemudian hari lebih berat ketimbang yang kuhadapi saat ini. Yang kuhadapi hari ini pada zaman musuhku sangat jelas adalah kolonial yang mencengkram negeri. Tapi kalian menghadapi perjuangan yang tidak kalah hebatnya, sebab kalian menghadapi musuh bangsamu sendiri. Itulah pengkhianatan. Yang dihadapi adalah bangsamu sendiri. Saya lakukan itu paling kalau tidak salah begitulah paling tidak. Mudah-mudahan di pasar Lembang itu masih terpasang nasihat pakar itu. Jadi beliau bilang, zamanku berjuang itu jelas. Musuhna bungkelekan. Kadulu. Tapi kalian di alam kemerdekaan perjuangan sangat berat. Karena yang dihadapi adalah bangsa sendiri. Musuh dalam selimut. Itulah berat kalian dimaknai dengan ikhlas, bahwa perjalanan menjaga kemerdekaan ini adalah perjalanan mendaki. Karena mendaki perlu energi yang kuat, perlu bekal yang memadai, dan tidak kalah penting tekad yang ya. Ini sudah semestinya kalau malam pulang dari sini langsung ke Tonggo, daerah Eldorado. Saya kaget ternyata yang hadir itu para pemuda, Pak. Saya selalu luar biasa. Ini Pak Asemu di sana mobilisasi, mengumpulkan para pemuda dan pemudi untuk paham kemerdekaan. Semua dikumpulkan di masjid, cukup besar masjidnya. Kaget saya. Luar biasa. Itu poin pertama, arti kemerdekaan. Yang kedua, apa hakikat kemerdekaan bagi kita umat Islam? Paling tidak ada 3 Pak. Hakikat kemerdekaan bagi kita umat Islam. 1, kemerdekaan bagi kita umat Islam adalah nikmat.
Ni'matun pakai ain. Kalau pakai kaf, pakai kof, nikmat itu siksa, Pak. Sehingga masalah doa, ya Allah, anugerahkan kepadaku nikmat yang banyak. Itu akan siksa. Nah, benar pada siksa. Ya. Dan karena siksa itu waktunya dan karena siksa. Di dalam problem translate, Pak, problem alih bahasa dari bahasa aslinya ke bahasa kita, sehingga dalam tulisannya nikmat itu ditulisnya nikmat saja, pakai kaf lagi. Nah, kalau dalam bahasa aslinya kalau pakai kaf atau kof itu siksa. Harus pakai ain. Nikmat. Ya. Hakikat kemerdekaan bagi bangsa kita sedikitnya ada 3. 1, nikmatun. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, bala. Pacarnya 1 kali, bala. Jangan bala. Ini bala. Udah. Hakikat kemerdekaan bagi kita sedikitnya ada 3. 1, nikmat. Yang kedua, amanat. Yang ketiga, bala. Ini rumus kita. Kalau kemerdekaan ini dalam perspektif ajaran agama kita itu nikmat, maka tugas kita adalah bersyukur. Jadi, kalau kemerdekaan itu bagi kita adalah nikmat, tugas kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat itu lebih banyak. Maka Allah masih tahu, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Akan tetapi kalau kemerdekaan ini bukannya disyukuri tapi dikufuri. Apa janji Allah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kemerdekaan ini akan berubah dari nikmat menjadi laknat. Coba kita baca Quran surah Al-Ibrahim juga, surah ke-14 ayat 28 dan ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. Sudah ketemu? 2829. Alam taro ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahadu qawmahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar.
Kemerdekaan itu nikmat, maka wajib bagi kita mensyukurinya. Kalau kita mensyukuri, maka Allah akan menambah nikmat itu lebih banyak, lebih kekal, lebih lama. Apa itu bersyukur? Bersyukur artinya berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Kalau bahasa konstitusi, bersyukur artinya berbuat, bersikap, bertindak seperti yang ditetapkan oleh konsensus bersama, yaitu konstitusi. Kalau sikap perbuatan kita berbanding terbalik dengan keinginan Allah, artinya kita tidak bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, yang datang adalah adab. Walakin kafartum inna adabi lahsyadid. Seperti apa orang yang mengkufuri nikmat itu? Alam taro, apakah kalian tidak melihat? Ilal ladina, kepada orang-orang badalu yang menggantikan nikmat Allah kufur dengan perbuatan kufur. Seperti apa perbuatan kufur itu? Kemaksiatan, bukan dijalani dengan ibadah, tapi dijalani, diisi kemerdekaan ini dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan, dengan kezaliman. Bagaimana Nabi SAW menasihati kepada kita? Ada 5 perbuatan kufur nikmat yang sekaligus mengundang bencana dan adab Allah. 1, kemarin apabila kemaksiatan sudah didemonstrasikan, nyieun dosa malah berjamaah, nyieun dosa bahkan disistematiskan. 2, apabila kecurangan bisnis sudah dilakukan bersama-sama, merata. 3, apabila zakat tidak ditunaikan. 4, apabila menyakiti ayah bunda menjadi hal yang biasa. Yang kelima, apabila isi Al-Quran tidak lagi mendapat perhatian. Di hadis yang lain, apabila perzinahan sudah merajalela, judi, minuman khamr menjadi hal yang biasa. Kalau semua itu nampak, kemudian kita diam saja. Apa kata Al-Quran surah Al-Maidah? Surah kelima ayat 78-79. Semua nampak kemaksiatan yang mengingkari, mengkufuri nikmat kemerdekaan, diisi dengan kemaksiatan dan durhaka. Kemudian kita diam saja. Apa kata Allah di Al-Maidah ayat 78-79? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kamu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Kemaksiatan, kedurhakaan, penyelewengan dan yang lainnya
sebagai bentuk kekuburan atas karunia Allah kemerdekaan ini nampak misalnya kita diam saja, tidak ada semangat untuk memperbaikinya. Apa kata Allah? Kita akan dilaknat. Lu'ina. Itulah kalau anak itu tidak lagi bisa ditobati, Pak. Karena itu sudah dalam bentuk eksekusi. Ya. Sehingga Nabi menjelaskan dalam hadis yang lainnya, apabila hal itu terjadi, maka Allah akan mendatangkan Adam secara menyeluruh, global, tanpa pilih bulu. Ahli sajadah sama ahli haram jadah kabagian. Ahli sholat, ahli maksiat kena. Orang soleh, orang salah benar. Apa kata Nabi pada saat itu? Doa orang soleh pun tidak lagi didengar oleh Allah. Nah, begitu. Kenapa? Kemaksiatan nampak, kecurangan begitu bangga didemonstrasikan. Kita diam, tidak ada semangat perbaikan. Apa kata Allah? La'anah datang laknat. Kami sumbing laknat. Nah, surat Ar-Rahman tadi lebat penting. Ar-Rahman itu KBAI lo kaji. Jadi itu mengundang laknat. Maka Ar-Rahman itu artinya bentuk kasih sayang Allah itu kasih sayang, tapi isinya nampilin ulang. Kenapa? Allah sampai mengulang-ulang 30 kali lebih. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Nah, siapa tuh? Begitulah paling Allah ingatkan, dikasih kemerdekaan bukannya engkau isi dengan ketaatan, tapi engkau isi dengan kemaksiatan. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Masuk ke itu tegurannya begitu. Nah, Aisyah, begitulah pembahasan ulama. Nah, Aisyah lagu-lagu diberikan ketenangan, diberikan keleluasaan, diberikan, tapi kamu bukannya mensyukuri dengan cara berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah, tapi yang kamu lakukan adalah kemaksiatan. Kalau sudah begitu, bahasa Ibrahim ayat 7, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Kita yang tahu mendiamkan Al-Maidah 7879. Al-Maidah 7879 itu akan mengundang laknat. Karena tina krembol itu jelas dengan rahmat Allah. Itu ya. Karena rahmat Ar-Rahman ini kita yang mengabaikannya. Nah, oleh itu ini perlu diingatkan, ini perlu disegarkan kepada kita kaum muslimin bahwa ingat kemerdekaan ini hakikatnya adalah nikmat dari Allah. Maka kita harus mensyukurinya dengan cara mengisi kebaikan amal soleh, bentuk ibadah kita kepada. Itu yang ingin saya sampaikan. Makna yang pertama, hakikat yang pertama, bahwa kemerdekaan harus diposisikan, dilihat sebagai nikmat Allah, sehingga kita senantiasa setiap saat apapun posisi kita mengisinya dengan bersyukur. Nah, bentuk bersyukur yang paling efektif adalah ibadah kepada. Maka saya loncarkan ya, takut habis waktunya. Apa yang harus kita lakukan di wilayah ini? Saya ingin menyampaikan yang sempat kita tahu tahun 80-an sampai 90-an, Mubalik terkenal Kiai Haji Jainuddin MJ pernah menyampaikan pesan ini. Saya harapkan benar. Ya. Mudah-mudahan
buku dari pesantren itu ditulis oleh Kiai Haji Saifuddin Jufri, mantan Menteri Agama tahun 60. Buku itu terbit tahun 60, yang terakhir 74. Ya, kesini saya cari, tapi sempat kita punya buku. Yang kedua, yang masih baru dan masih ada karyanya Pak Mansur Sumiategara, yang judulnya Api Sejarah, utamanya jilid 1. Boleh dengan jilid 2-nya. Apa yang saya sampaikan? Terinspirasi dari pesannya Kiai Haji Jainuddin bahwa bagi bangsa Indonesia, proklamasi 17 Agustus itu yang seringkali kita tidak mengetahui bahwa menurut catatan sejarah, proklamasi kemerdekaan pertama kali dikumandangkan itu tanggal 15 Agustus Cirebon itu oleh Sultan Syahrir di Cirebon. Tapi itu tidak mendapat dukungan dari para ulama. Kenapa? Karena filosofinya agak pas. Ya, mudah-mudahan dokumen ini sempat juga saya lihat di TV dan diungkap itu. Banyak yang tidak mengetahui. Susah bukan. Di Cirebon. Di Cirebon. Cilingar Jati. Wallahualam di kota Cirebon. Cirebon. Ya. Belum kali ngajari Pak. Itu tapi para ulama memberikan penjelasan. Itu yang disampaikan ketika Pak Karno dibawa ke Rengas Dengklok, bukan disembunyikan, bukan diculik Pak. Iya. Kalau hanya disembunyikan, nggak tahu itu waktu itu masih gelap Pak. Masih rawa-rawa. Iya. Kalau jauh dari Rengas Dengklok. Nah, ingin dibuat sebagian para pelaku yang sempat ketemu para ulama ingin meneguhkan, menguatkan, meyakinkan. Kenapa mesti 17 Agustus? Ini filosofi bahwa negeri ini diproklamirkan 17 Agustus akan tetap teguh, terancam. Wabil khusus kita umat Islam menjaga pesan 17 Ramadan dan menegakkan 17 rakaat. Dan bagi kita menjaga sholat, tilawah Quran bukan semata ibadah ritual kita, tapi punya konsekuensi dimensi vertikal, horizontal, tegaknya negeri yang kita cintai. Tapi hanya versi bahwa Bung Karno menyatakan kemerdekaan dengan dukungan pemuda dan ditodongan senjata. Allah Alam. Ini karena keinginan segera kan banyak sulitnya kita merekonstruksi suasana kebatinan pada saat itu, Pak. Ya. Kenapa? Karena kita melihat sejarah mencatat. Kenapa harus segera? Ini terjadinya pakem power, kekosongan kekuasaan. Belanda sudah menyerah, Jepang sudah, Belanda sudah tidak ada karena kekuatan Jepang sudah menyerah. Belum ada yang definitif lah begitu. Ini kesempatan harus segera. Gitu. Itu anak-anak muda kan begitu, punya semangat patriotisme, ingin segera. Nah, para ulama menjelaskan, para kasar menjelaskan. Kenapa? Pertimbangannya apa? Ini barangkali mereka selalu bermuzahadah, selalu bertakawun memohon kepada Allah dengan mata al-istighfar itu memohon bantuan kepada Allah terbaik bagi kami. Oleh karena itu, yang saya terinspirasi dengan nasihat dari itu, maka bagi kita yang di bawah umat Islam menyongsong hari kemerdekaan
dengan cara menegakkan 17 rakaat, maka insya Allah pesan 17 Agustus akan terjaga dengan baik. Ini yang ingin diberikan. Ini yang sudah semestinya umat Islam memahami, barangkali tidak berlebihan, benar-benar berlebihan kalau kita memberikan sedikit catatan pentingnya menjaga 17 rakaat dan menjaga pesan 17 Ramadan. Maka insya Allah 17 Agustus akan terpelihara dengan baik. Dengan memaknai 17 Agustus secara Islam ini, Pak. Tapi pada intinya kita sudah 78 tahun ini. Rasanya makin tidak dipercaya bahwa Islam itu dulu memang bergerak di situ. Ini perlu kita kembali mencatat ulang tentang sejarah. Maka saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan generasi muda kita ini dapat membaca karyanya para suri negara tentang bagaimana peran para ulama, kehadiran para santri dalam pembelaan kemerdekaan. Ini yang seringkali harus dijelaskan, dan umat Islam memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Ini yang seringkali menjadi perbincangan. Oleh karena itu, tugas kita adalah hari ini adalah untuk mengisi kemerdekaan, menegakkan, mengingatkan kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita, agar menjaga 17 rakaat. Bukan hanya ritualnya, tapi pesan moralnya. Apa pesan moralnya? Sholat itu salah satunya tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa itu? Mencegah dirinya dari perbuatan kemaksiatan dan mendatangkan kemudaratan. Jadi korupsi dan yang sejenisnya itu tidak boleh dilakukan kalau dia sudah sholat. Sholat dia dikawal dengan takbir, mengagungkan Allah, tidak mengagungkan kedudukan jabatan dan harta. Setelah sholat, assalamualaikum. Apa yang disampaikan? Kepada siapapun menebarkan kedamaian. Itu yang saya maksud. Sudah jauh lebih dalamnya, perlunya kita umat Islam mengisi kemerdekaan ini menjaga pesan 17 rakaat. Bukan hanya ritualnya, tapi pesan moral. Ini yang mesti diberikan pemahaman. Dari mana? 17 orang. Oh, bukan. Partisipasi 17. Bukan. Jadi ini mensistematiskan 17 Agustus kaitannya dengan 17 rakaat yang diinspirasi atas petunjuk 17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran. Ini sistematis pemahaman bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia. Itu yang saya sebut. Jadi bagi umat Islam itu ada 3:17 yang harus mendapat perhatian. 1. 17 Agustus, 2. 17 rakaat, 3. 17 Ramadan. Jangan sampai kita melalaikan ketiganya. Jangan sampai kita melalaikan ketiganya. Itu yang saya maksud. Kaitannya 17 Agustus, 17 rakaat, 17 Ramadan. Itu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, jaga 17 Agustus dengan cara menjaga 17 rakaat dan menjaga pesan 17 Ramadan. Itu bentuknya. Tapi definisinya disetujui ku akidah lain terus Hindu, Buddha, Kristen. Kita menyebut khusus umat Islam. Umat Islam dalam kan setiap keyakinan punya cara mensyukuri, gitu. Punya cara beribadahnya, punya cara berdoanya, punya cara masing
masing-masing. Itu namanya toleransi. Nah, kita umat Islam ditegaskan agar kita bisa mensyukuri 17 Agustus. Caranya bagaimana? Tentu banyak. Yang paling mudah, paling efektif dan bisa kita lakukan secara simultan, continue, jaga 17 Rakaat. Jaga pesan 17 Ramadan. Maka kita dianjurkan, kenapa setiap hari, setiap saat Rasul menganjurkan kita ini bertilawah Quran. Jainu buyutakum biqiraatil untuk muslim. Mungkin agama lainnya juga ada versi. Punya caranya, ritualnya tersendiri. Nah ini yang maka saya sebut bagi umat Islam paling tidak ada 317 yang harus diperhatikan. Yakni yang pertama hari ini adalah 17 Agustus. Ini adalah proklamasi kemerdekaan yang tadi disebut dalam Islam itu adalah berupa nikmat. Bagaimana mensyukurinya? Maka kita harus menjaga 17 rakaat dan menjaga pesan 17 Ramadan. Maka 17 Agustus akan tetap terjaga dengan baik. Selama kita umat Islam, untuk umat Islam memelihara 17 rakaat, 17 Ramadan. Itu sistematika saja. Itu semestinya kaitannya dengan kita umat Islam. Nah, kenapa kalau Pak Insinyur tadi menyampaikan hal seperti itu, hal-hal yang paradoks, hal-hal yang berbanding terbalik yang dirasakan. Bahkan ada anekdot begini. Jadi selama hidupnya dalam kesusahan, kesulitan, penderitaan, sampai muncul kalimat anekdotnya, kapan merdeka ini berakhir? Jangan sampai ini saking dia susahnya hidup, pedihnya penderitaan, sampai muncul kalimat kapan merdeka ini berakhir. Pas bisa daerahnya. Nah, untuk bila itu ya Pak, jangan sampai terucap kalimat itu, saking sedihnya, saking pedihnya penderitaan, sampai muncul kalimat kapan merdeka ini berakhir. Itulah yang tadi di Quran surah Ibrahim ayat 28 29 itu, alam taro ilal ladina baddalu nikmatallahi kufra. Karena ada sebagian dari kita disaksikan dengan kasat mata kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita, bukannya disyukuri, tapi mereka ganti dengan kekufuran, dengan melakukan perbuatan sewenang-wenang, semau gue, semau maunya. Ini alam kebebasan dan lain sebagainya, dalil-dalil yang digunakan. Maka kalau sudah begitu, bukan anugerah yang kita dapat, tapi adalah ada. Nah, kalau ini dibiarkan, maka datanglah laknat. Nah, kalau laknat, kasarnya. Anu sholat, anu maksiat, anu taat, anu doraka, kabagean. Itu yang ditemukan atau petunjuk Al-Quran yang saya sebut dengan pesan 17 Ramadan. Al-Maidah 78 79. Kalau mana Pak? Bukan saya sok ke masjid. Jumat yang lalu saya ada kesubuhan dan berkata namanya masih Baitur-Rahman, saya ikut sembahyang. Apa yang disampaikan oleh Ibnu sangat sejalan dengan apa yang dilakukan ini.
baru merdeka tidak dijajah secara fisik, tetapi di bidang lain termasuk keyakinan kita agama Islam belum merdeka. Islam menjadikan kitab dan sebagainya. Malahan dia memberi contoh-contohnya seperti itu. Saya khawatir mudah-mudahan saja dia itu keluar dari masjid tidak diamankan. Dan yang terakhir, bahwa di dalam Al-Quran katanya kalau orang membunuh tidak di jalan Allah harus dibunuh. Dia contohkan pada Sambo. Sudah betul karena itu dihukum mati. Tapi sekarang jadi diperingan, jadi sumber hidup. Siapa tahu nanti kan gerasi lagi, terus tiap hari raya dipotong, kalau dipotong jadi bisa bebas. Kalau itu termasuk yang berani waktu itu. Mungkin karena tadi kata Ustaz, mari kita berjuang untuk memerdekakan Islam. Dan pada akhirnya dari itu tapi mengajak kita kembali kepada Al-Quran. Jadi apa yang diberikan Bapak tadi itu sangat sesuai dengan atau sejalan dengan apa yang diberikan. Karena seperti itu tidak diamankan, begitu keluar dari sangat berani dengan memberikan contoh-contohnya yang bukan kezaliman saja, penyimpangan lah dari Amri gitu, dari Al-Quran yang akhirnya si Fatih itu mengajak kita kembali kepada Al-Quran saja kan. Pak Haji mah hoyong Islam secara kapah terapkan gitu. Penawan sesama. Gini, setiap kita memiliki kapasitas yang berbeda dalam mengapresiasi, merespon persoalan. Oleh karena itu, maka Nabi memberikan tahapan man waqa minkumul karon fayughayyir biyadihi ayat yastati pabilisani yastati pabiqalbi. Ada tiga yang mampu mencegah, memproteksi berbagai kemukaan dengan kekuasaan, dengan kewenangan lautan. Yang tidak memiliki itu maka nasihat, lisan. Lisan pun kita tidak mampu, maka Rasul memberitakan paling tidak hati kita tidak mendukung perbuatan kemaksiatan. Itulah doa. Maka itu disebut dengan kelompok adaful iman. Adaful iman, iman yang paling lemah. Nah, namun demikian kita akan berbagi fungsi. Ya, siapa yang harus berdoa adalah setiap kita, masyarakat lemah, masyarakat yang tidak memiliki kewenangan. Jangan lupa untuk memohon kepada Allah. Itu yang saya maksud. Negeri ini tetap tegak. 17 Agustus dapat dipertahankan dengan utuh, manakala untuk umat Islam selalu bernajat kepada Allah. Kapan yang paling utama? Ketika sholat 5 waktu. Begitu. Yang kedua, jemput rahmat Allah dengan cara apa? Dengan cara menjaga tilawah pesan 17 waktu. Itu rahmat Allah. Jadi yang kita katakan dua amalan ini untuk menjaga 17 Agustus kita umat Islam yang paling mudah adalah menjaga 17 rakaat dan mengamalkan pesan 17 Ramadan. Jadi hadirkan Quran dalam kehidupan kita. Jadi maknanya jadilah setiap kita sohibul Quran, sahabat Al-Quran. Ya. Kemudian yang lainnya, mudah-mudahan seperti yang diharapkan, kalau Allah sudah menghendaki, Allah mempantaskan diri, kita akan mendapatkan pertolongan Allah.
Coba lihat Quran surah Al-Ahzab. Al-Ahzab. Quran surah Al-Ahzab ayat 42. Al-Ahzab itu surah ke Al-Ahzab surah ke Al-Ahzab ayat dari ayat 40 sampai 44. Al-Ahzab surah Al-Ahzab kan? Ada yang pernah buka? Nggak lupa apa? Kan? Al-Ahzab 33 Pak. 33. Coba lihat ayat 40 sama 40. Berapa Pak? 41 sampai 44. Yang dua lagi apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang telah beriman, dzkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah. Salat juga dirancang oleh Allah berzikir. Bacaan Quran juga zikir. Ini maknanya. Ya. Dzikran katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Maka ada hadis riwayat menjelaskan bacaan Quran membaca Quran sehari semalam minimal 100 ayat. Itu minimal. Syukur dan zikir. Wasabihu bukratan wa asila. Kapan? Utamanya pagi dan sore hari. Ba'da subuh, ba'da asar. Huwallazi yusolli alaikum. Allah lah yang memberikan rahmat kepada kalian. Wa malaikatuhu, dan para malaikat memohonkan ampun kepada kalian. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar kita dikeluarkan dari kegelapan sosial, kegelapan ekonomi, kegelapan politik, kegelapan yang lainnya. Dengan cara apa? Kalau kaitan ini saya ingin menyampaikan, maka menjaga zikir, dan cara zikir terbaik adalah menjaga 17 rakaat dan senantiasa membiasakan membaca Al-Quran. Apa hikmahnya? Allah menjanjikan huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Kita akan dikeluarkan dari kegelapan. Jadi kalau umat Islam konsisten dengan 17 rakaat, konsisten membiasakan membaca Al-Quran, apa janjinya? Maksudnya begitu Pak, dikeluarkan. Dikeluarkan. Kita akan keluar dari kegelapan ini. Kalau terasa kita dalam kegelapan tadi yang disebutkan, kita secara fisik sudah istiqlal, tapi rohani, jiwa, mental kita belum mulia. Mungkin begitu yang dimaksud. Ya. Bagaimana solusinya? Kembali memohon kepada Allah. Perbaiki 17 rakaat kita, perbaiki 17 Ramadan kita. Allah berjanji, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ini yang perlu kita komunikasikan kepada kaum muslimin. Kalau saya susah-susah Ya. Betul. Ayo jaga kita ini, umat Islam menjaga 17 rakaat sebagai bentuk syukur kita atas kemerdekaan. Karena kita sholat tidak menghadapi hujan peluru, nggak usah. Kita mau nanya,
sholat kita diambil ke setan. Yang kemarin sudah kita sampaikan. Itu jawabannya Pak. Kenapa saya menegaskan untuk tegaknya 17 Ramadan, 17 Agustus hari ini yang diprogramkan 78 tahun yang lalu, maka tugas kita kaum muslimin tetap konsisten menjaga 17 rakaat dan menjaga pesan 17 Ramadan. Salah satunya ingin menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya, makna yang lainnya, kalau kita dihadapkan dengan kesulitan, kita dihadapkan dengan keterpurukan, bagaimana mencari jalan keluar? Jaga sholat, jaga baca Quran. Dia Allah memberikan jalan keluar. Ayatnya ini juga. Ya. Nah, karena ini menyangkut tentang kebangsaan, menyangkut tentang negara yang kita cintai. Bagaimana solusinya kalau kita di hari ini, saat ini dirasa kita menghadapi kesulitan di sana sini? Umat Islam kembali menjaga dikirnya. Sholat itu dirancang didikirlah untuk berzikir kepada Allah. Perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Quran. Allah janji liyukhrijakum minadz dzulumati ila nur. Di hati ini saya susah pisan pagi pada saling memaafkan sama orang. Kan ngawas kita jalan terbaik teh ngawas. Tapi ai persoalan pribadi orang sama orang tuh kenapa itu dendam teh ada. Gini, kemarin sudah dibahas. Ciri orang merdeka itu adalah ikhlas. Ya. Jadi kalau kita belum ikhlas, belum merdeka, itu harus kita tahu dalam perspektif Islam. Kenapa? Hidup kita ini mesti dibelenggu oleh hawa nafsu. Apa ciri merdeka? Satu adalah disiplin ibadah. Yang kedua adalah istiqomah. Yang ketiga, ciri orang merdeka itu karomah. Apa karomah? Memuliakan. Karomah. Karomah. Dimuliakan oleh Allah itu kita, dan kita senantiasa memuliakan setiap orang. Mereka musuh, mereka teman, dimuliakan. Apa contohnya ada? Ada. Rasul juga begitu. Itu orang merdeka Rasulullah. Dibenci, diludahi, dimusuhi, mau dibunuh, ditolongan. Ketika musuhnya suruh ini terjatuh, digugah ke, dipangkatkan pedangnya, kemudian bilang hati-hati. Padahal kamu bunuh. Begitulah orang pandai itu tenang, ya. Nah kita ini kalau kita masih tuhul, dendam, mampu merdeka. Belum merdeka. Ada lagi di kalangan sahabat kita menampilkan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terus sekian banyak contoh apa? Dalam satu pertempuran, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sudah bisa menguasai musuhnya. Bahkan mau ditebas lehernya. Ketika mau ditebas leher musuh, Yahudi ini meludahi muka Ali bin Abi Thalib. Begitu diludahi, maka Ali pun menarik diri dan pedangnya pun dilemparkan. Si Yahudi kaget. Wahai Ali, kenapa kamu nggak jadi membunuhku? Aku tidak sudi membunuhmu karena aku nafsu kepadamu. Bukan dalam jihad, bukan dalam bela Allah, tapi aku takut jihadku terkotori oleh hawa nafsu. Itu sebabnya hidupan. Apakah itu adalah ajaran Islam? Saksikan Ali, aku bersyahadat. Begitu. Ya. Satu lagi. Ratusan tahun kemudian kita mengenal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang Salim. Bagaimana pertempuran dahsyatnya itu
kemudian dapat berita Sultan Al-Ayyubi ini bahwasannya panglima musuh dalam keadaan sakit keras. Apa kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Hentikan perang. Kenapa? Jenderalnya, panglimanya musuh kita sedang sakit. Berhenti. Panggilkan dokter terbaik kita. Obati dulu musuh kita sampai sembuh. So obat orang merdeka kan begitu mikirnya. Beda dengan kita. Nah, hati kita ini belum merdeka. Ya, hati kita ini belum merdeka. Jadi kalau kita masih gohol, saya memaafkan, dendam, kita ini belum merdeka. Kita ini masih dijajah oleh iblis itu. Ya, jadi ada contohnya, ada Rasulullah sebagai figur utama memberikan contoh. Sahabat kita menemukan bagaimana generasi berikutnya. Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melakukan hal yang tidak kalah patriotisme. Begitu mengetahui jenderal panglima perang musuh sedang sakit, berhenti perang. Kenapa? Musuh kita sedang sakit, panglimanya. Datangkan dokter terbaik kita, obati. Nanti kalau sudah sembuh kita lanjutkan perang. Dia tidak mau mengalahkan dalam posisi musuh, dalam posisi tidak siap. Begitu luar biasa. Jadi ini ciri orang yang merdeka. Hati yang merdeka. Susah. Kenapa susah? Karena kita masih mengikut iblis dalam hal ini. Ya. Tadi di situ kita tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk meluruskan orang yang salah, termasuk meluruskan pemerintahan yang salah. Kita juga tidak bisa mengajak orang untuk jalan yang lurus. Saya berpendapat yang penting selamat dunia akhirat untuk diri sendiri saja. Boleh. Itu memang kategori egoisme. Itu dalam bahasa agama ada yang masuk kategori anaka, mamluk dan dolim. Ada muslim paripurna, ada muslim juhala, ada muslim dolim. Mungkin kita ini masuk juhala yang kategori bodoh. Jadi soleh sosial, soleh lingkungan, tapi tidak soleh sosial. Ya. Tapi dalam kondisi seperti itu memang bisa dibenarkan. Ketika kita tidak berdaya, maka belajarlah dari kisah Sumayyah yang diancam dengan kematian oleh Abu Jahal. Datang utusan Rasul, wahai Sumayyah, kamu boleh mengikuti kata-kata Abu Jahal selama hatimu masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Sumayyah? Sampaikan salam kepada Rasulullah. Cabut, dia pakai bahasa Belanda tadi. Sumayyah, cabut air mengotori lisan saya. Sumayyah pun ditusuk dengan tombak dari dada tembus ke punggungnya. Para ahli hadis meriwayatkan Sumayyah syahidah terhadap dalam Islam. Itu tingkat imannya, tetap juga imannya Sumayyah. Nah, kita hari ini kalau membacakan seperti itu, ada harus kita lakukan. Menyelamatkan iman itu jauh lebih baik. Kalau tidak bisa mengajak orang lain, tidak bisa mengingatkan orang lain, jangan sampai diri kita ternodai. Itulah Quran usahaku, selamatkan dirimu. Syukur bapak ibu dan keluarga kamu. Itu tugas kita. Ya. Terkait tadi Rasulullah, kisah Rasulullah pernah diludahi dan bersabar. Saya pernah ngobrol sama teman bahwa saat itu tuh kisah itu sebenarnya katanya tuh tidak seperti itu. Mohon penjelasannya, apa memang hadisnya ada? Maksud begini Ustaz. Jadi Rasulullah pun tidak berdiam diri ketika ada orang itu berbuat seperti itu gitu. Jadi tidak diam seperti itu. Nah,
saya pengen yang lebih jelasnya gitu Ustaz ya, maksudnya memang kisah seperti Muhammad ketika berjalan diludahi dan diam itu memang sahih gitu. Gini, dari hadis itu yang dijelaskan ini, ketika Rasul jelaskan, ketika yang dihina, yang dilecehkan, yang direndahkan itu dirinya, Rasul tidak pernah bereaksi. Termasuk ketika ke Taif, dilempar, disambut, bukan disambut tapi disambit dengan batu. Si kata itu. Bukan. Tapi kalau yang dilecehkan adalah Rasul angkat senjata. Itu yang dimaksud dalam Kisah itu ketika sedang apa Ustaz? Ketika perjalanan ke mana tadi ke Taib. bukan, itu ketika Rasul seringkali Rasul beribadah, ya, melewati perkampungan orang-orang Yahudi, dan Rasul mendapatkan perhatian, tapi itu terhadap kebencian terhadap Rasul. jadi itu hadisnya memang ada ya Ustaz ya? Ada kisah itu di riwayat itu menjelaskan sikap Rasul terhadap mereka dan membuktikan orang-orang yang memusuhi Rasul dan Rasul memberikan keteladanan, maka dia menjadi muslim. Ketika di Madinah juga begitu. Di Madinah ini hadisnya sahih tentang Rasul bagaimana menyuapi orang yang gila, kemudian dicela, dihina Rasul ya kan? Karena menyambut dirinya, tidak menyambut ayat. Nah ini dari perspektif bagaimana keagungan dan kemuliaan pribadi Rasulullah SAW. Ini yang saya maksud dalam konteks ini. Kalau hati sudah merdeka, itu tidak akan mudah terprovokasi. Seperti kita anak cucu kita, anak kita yang kecil, cucu kita yang kecil, marah-marah, kakek mah bodoh, nggak ngerti. Apa reaksi kita? Diam aja, karena mereka belum jadi. Gitu kan? Nah, jadi Rasul melihat orang yang membencinya karena mereka Belum ngerti. Mereka belum tahu siapa aku. Maka Rasul membiarkannya, bahkan menyambutinya, bahkan memperlakukannya dengan baik. Nah itu jiwa merdeka. Coba lu pulang ke berkah jiwa, akhirnya rasa aku berlalu. Tahu siap? Karena hati ini. Itulah yang saya maksud dalam pesan ini, bahwa orang kuliah itu adalah kemerdekaan jiwa, ya. Jadi tidak boleh terprovokasi. Jadi kalau kita gampang pukul, gampang mendam, hati kita belum merdeka. Jadi yang tadi yang Al-Ahzab ayat 42 yang artinya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Arti tasbih itu apakah memang kita melafadzkan subhanallah atau gimana? Ucapannya begitu, tapi yang makna ke dalamnya bagaimana sikap tindakan kita mensucikan Allah. Jadi kenapa pagi dan petang itu memulai aktivitas. Pagi aktivitas sosial, petang sore hari, tidur pun kita harus menjaga kesucian hati dan jiwa. Itu makna tasbih. Bukan hanya dikir, yang dimaksud adalah dikir. Tapi substansinya bagaimana kita memelihara kesucian pikiran kita, kesucian mental kita, jangan sampai kita ini ternodai kesucian jiwa kita. Itu saja. Makanya dianjurkan sebelum tidur Rasul mengatakan A, B, C, minta ampun dulu, baca sholawat, hafalkan Quran kan begitu. Itu menjaga kesucian diri. Atau yang kedua maknanya menjaga wudu. Mau tidur pun idealnya menjaga itu termasuk wasabihu protokol. Baik tapi subhanallah tapi bagi jam tipu. Itu yang saya salah sekali kelompok orang yang sering menjual
jubah-jubah kesolehan. Iya iya iya. Tampilannya.